Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman gimana tipsnya kita beli properti inden itu aman. Kira-kira beli properti inden itu aman nggak ya? Kok saya lihat teman saya habis ketipu ketika beli rumah inden. Beli rumah inden nggak aman, bla 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 dan sebagainya. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah merasakan atau mungkin pernah mendengar atau pernah ada kasus yang sama, beli properti yang inden terus kemudian ketipu. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas beli properti inden aman 100%. Mau tahu jawabannya? Tonton video ini sampai selesai. Tipsnya yang saya bagikan buat teman-teman, yang pertama itu adalah pastikan 100% lahan atau tanah yang akan dibangun rumah yang akan dibeli kepada teman-teman itu sudah 100% lunas. Artinya lahan tersebut itu harus betul-betul dikuasai 100%. Ini penting ya teman-teman. Kenapa ini penting? Karena 99% aman tidaknya sebuah properti itu bergantung dari poin ini, lunas enggak tanahnya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait ada beberapa kasus, studi kasus ya, kepada teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga beberapa cerita atau pengalaman pribadi dari beberapa teman-teman yang membeli properti inden atau membeli rumah inden. Oke, saya kasih studi kasus. Contoh kasusnya seperti ini. Contoh, katakan harga tanah 10 kali 20 itu harganya adalah 700 juta. Kemudian si developer ya, atau saya sebut si A ini adalah si developernya, membeli tanah tersebut itu dengan pembayaran termin, katakanlah terminnya 5 bulan seperti itu. Lah ketika pembayaran termin tersebut, maka si A atau developer tersebut itu membayar DP awalnya itu adalah 100 juta. Sisanya dibayar termin selama 5 bulan. Kemudian si A ini, developer ini tersebut menjual tanah atau lahan tersebut dalam bentuk rumah. Kemudian lahan tersebut dipecah menjadi 2. Saya contoh dipecah jadi 2. Katakan ukurannya 5 kali 20. Lah 5 kali 20 ini dibeli sama si Bella. Ya, katakan ini contohnya dibeli sama si Bella. Bella ini belinya itu cash. Seharga rumah dijual 750 juta. Sedangkan sisanya lagi yang 5 kali 20 itu dibeli sama si Ahmad dengan cara belinya KPR. Nah, rumah tersebut dijual dengan harga tadi yang saya sampaikan 750 juta dengan fasilitas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, bla 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 dan sebagainya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa Bella tadi belinya cash kan 750 juta. Kemudian yang 5 kali 20 lainnya dibeli sama si Ahmad, DP-nya kan 300 juta. Otomatis si A ini, developer ini itu sudah mengantongi uang sebesar 1 miliar 50 juta. Di bulan pertama rumah ini tuh dibangun oleh developer tersebut. Dibangun rumah jadi 2, dibangun di bulan pertama, selama pembangunan bulan pertama ini dibangun. Sampai masuk bulan kedua itu juga dibangun. Nah, akan tetapi ketika masuk bulan ketiga, developer tersebut itu lari. Developernya atau si A-nya
yang membawa uangnya si Bella dan juga Pak Ahmad ini itu lari dengan membawa uang 1.050.000.000 rupiah. Celakanya lagi, ya ini apakah sudah selesai sampai situ? Belum. Celakanya lagi, tanah yang dibeli tadi harganya kan tanahnya 700 juta. Katakan belinya sama Bu Eli, katakan ya Bu Eli ini jual tanah ukuran 10-20, dibeli sama si A developer tersebut dengan tenor atau termin 5 bulan yang tadi saya sampaikan. DP awalnya 100 juta. Lah celakanya ternyata tanah ini itu belum lunas. Tanah ini sudah dibayar sama si A itu sebesar 300 juta rupiah. Jadi DP awalnya itu kan pembayarannya itu adalah 100 juta. Ya, terus kemudian bulan berikutnya mungkin 100 juta. Bulan ketiganya kan 100 juta. Setelah itu kan kabur. Jadi yang dibayar adalah 300 juta rupiah. Lah, masih ada sisa 400 juta rupiah. Lah, apakah si Eli ini atau si penjual tanahnya ini mau memberikan tanahnya sukarela kepada si Bella sama si Ahmad selaku pembeli rumah tersebut? Nggak mau. Nggak mau, Bella sama Pak Ahmad ini itu harus melunasi tanah tersebut. Melunasi sebesar berapa? 400 juta. Sisa dari tanah yang belum dibayar. Seperti itu. Sampai di sini udah selesai? Ternyata belum. Ternyata masih ada lagi. Ternyata rumahnya itu juga masih belum selesai. Nah, tadi kan sudah dibayar 750 juta itu kan harga rumah. Ternyata kan dia kan sesuai kesepakatan, sesuai perjanjian, rumah tersebut nanti serah terimanya 5 bulan. Ternyata di bulan ketiga itu kan lari membawa uangnya si Bella sama Pak Ahmad seperti itu. Lah, rumahnya tersebut yang sudah dibangun itu ternyata masih 50% kondisinya. Lah, akhirnya sudah sudah jatuh ketipan tangga ya. Sangat malang sekali. Jadi buat teman-teman yang mau beli properti, terutama properti inden ya, pastikan yang pertama lahan tersebut 100% itu sudah miliknya developer, 100% miliknya si penjual ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan juga surat atau sertifikatnya yang sudah SHM tadi itu sudah pecah, sudah ada PBG atau IMB, izin mendirikan bangunan. Karena kalau belum pecah, belum split, itu belum bisa AJB, belum bisa balik nama, belum bisa KPR. Kalau mau belinya KPR. Jadi pastikan juga kan tadi si Bella belinya kan 520, Pak Ahmad kan belinya 520, sedangkan luas tanahnya 1020 nya tidak bisa, harus dipecah dulu, dipecah 520. Nah, maka pastikan itu suratnya itu sudah pecah. Kalau sudah pecah, ini langkah yang selanjutnya sudah aman, seperti itu. Selanjutnya step yang ketiga yang tak kalah penting itu adalah ketika teman-teman membayar DP ya, membayar DP rumah, otomatis kan ketika Bapak Ibu ini kan melihat rumah udah cocok ya, lokasinya udah cocok, terus kemudian harganya juga sudah cocok, otomatis kan Bapak Ibu ini kan harus membayar DP. Lah, pembayaran DP ini saya sarankan itu adalah maksimal 50% dari harga tanah. Ingat ya, harga tanah bukan harga rumah. Tadi saya sampaikan harga tanahnya berapa? 700 juta. Lah, harga tanah 700 juta, harga rumahnya 750 juta. Tadi sudah sampaikan bahwa Bella belinya 5 kali 20. Jadi harga tanahnya itu 700 juta dibagi 2, otomatis adalah 350. Lah, 50% dari harga 350, maka yang harus maksimal teman-teman keluarkan untuk membayar DP di awal ketika perjanjian di notaris itu adalah sebesar
175 juta. Lah kenapa ini penting? Karena kalau seandainya, mohon maaf, developernya itu lari, katakan ya, setelah membayar DP 175 juta, katakan lari gitu ya, nggak mau bangun gitu, ya pasti developernya rugi. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang membeli properti sudah pasti untung 100%. Untung di awal langsung 100%. Loh kenapa kok bisa untung? Ya untung, wong dia belinya harga tanahnya 350 juta. Loh kok tahu harga tanahnya 350 juta? Ya sekitaran situ, tanya harga tanahnya itu sekitar tanah radius 100 meter itu atau 500 meter itu kisaran harga tanahnya berapa. Lah itu bisa ketahuan untuk mengetahui range dari harga tanah, rata-rata harga tanah tersebut seperti itu. Lah otomatis kalau seandainya si A-nya ini lari, lah jenengan juga sudah pasti untung, dapat langsung untung 100%. Karena apa? Karena nanti di PPJB, di perjanjian ya, ini poin yang keempat ya, itu segera buat perjanjian. Jadi sebelum nanti membayar uang 175 juta, segera buat perjanjian PPJB di notaris. Nah, salah satu poin-poinnya dalam PPJB tersebut itu adalah kalau seandainya setelah pembayaran DP awal 175 juta, kemudian nanti kan ada pembangunannya, sampai selesainya berapa lama. Kalau seandainya developernya ini lari, otomatis tanahnya ini akan balik nama kepada si pembeli seperti itu. Tapi saya yakin nggak akan lari lah developernya, nggak mungkin dia rugi langsung 50% dari harga tanahnya. Dia belinya 350, dapat uang 175 juta langsung dibawa lari. Jadi sudah pasti aman. Teman-teman semuanya yang membeli atau bayar DP sebesar 50% dari harga tanah. Oke. Selanjutnya tadi sudah sampaikan, yaitu membuat PPJB di notaris. Nah, saat membuat PPJB di notaris, usahakan teman-teman buat PPJB di notarisnya itu di notaris dari teman-teman atau bapak-bapak ibu yang dikenal. Ya, jangan di notarisnya dari developernya. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa lah di developer, dari notaris developer. Tapi yang paling penting poin 1, 2, 3-nya itu yang paling penting ya. Nah, di dalam PPJB notaris tersebut itu harus jelas tentang masalah sistem pembayarannya. Tadi kan sistem pembayaran DP awal saya jelaskan tadi maksimal 175 juta atau 50% dari harga tanah. Terus kemudian selanjutnya termin kedua itu pembayarannya berapa, termin ketiga pembayaran berapa, termin keempat pembayaran berapa, atau keempat atau pelunasan itu berapa. Jadi misalkan serah terima rumah, dalam perjanjian serah terima rumah itu adalah selama 4 sampai 5 bulan katakan. Maka DP awal yang sudah dibayarkan tadi kan 175 juta. DP yang kedua dalam perjanjian tersebut biasa ditulis berapa yang harus dibayar. Misalkan bayar 100 juta. Lah 100 juta ini ketika dibuatkan di notaris tersebut juga harus jelas ketika Anda sudah membayar 175 ditambah 100 juta di pembayaran kedua, kan sudah ada progres. Lah, progres pembangunannya itu harus jelas. Kira-kira berapa persen? Misalkan pembangunannya sudah selesai 30%, baru pembayaran 100 juta. Nah, baru dibayar 100 jutanya. Jadi sudah masuk uang 275 juta plus pembangunan sudah progres 30%. Bulan berikutnya pembayaran lagi berapa? Misalkan 100 juta lagi. Nah, bulan ketiganya kan, bulan pertama tadi kan 175, bulan keduanya 100, bulan ketiganya 100. Jadi totalnya kan 375 juta bulan ketiganya. Lah progresnya bulan ketiga itu sudah harus sampai 60%. Nah, harus baru jenengan bayar 100 jutanya. Sisanya ya entah
saat serah terima rumah atau saat STU itu pelunasan. Jadi ketika bulan keempat rumah sudah jadi selesai semuanya, dalam bentuk rumah 100% sudah finish. Lah saat itu baru Bapak Ibu melakukan pelunasan. Ketika melakukan pelunasan sekaligus AJB atau akte balik nama di notaris. Tapi sebelum melakukan AJB, sebelum melakukan balik nama di notaris, teman-teman semuanya harus memastikan bahwa kondisi rumah tersebut 100% sudah dalam kondisi baik. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui seperti saluran airnya gimana, sanitasinya itu berjalan dengan baik atau enggak. Airnya ini tuh airnya jernih atau airnya kotor, air PDAM atau air sumur, seperti itu sesuai perjanjiannya, sesuai atau enggak. Listriknya sesuai apa enggak, misalkan 2200 atau 1300 atau berapa, seperti itu. Fasadnya, tampak rumahnya atau tampak depannya, kamarnya, terus dapurnya, semua harus berfungsi dengan baik. Nah setelah Anda cek semua udah oke, baru teman-teman semuanya melakukan AJB balik nama di kantor notaris. Nah seperti itu. Oke, demikian info singkat. Teman-teman kalau mau beli rumah inden, saya jamin 100% aman. Itu pokoknya poinnya. Poin yang pertama, tanahnya harus lunas ya 100%. Yang kedua, suratnya atau sertifikatnya sudah harus split, sudah pecah, dan juga sudah ada IMB dan PBG. Yang ketiga, pembayaran DP itu adalah maksimal sebesar 50% dari harga tanah. Ingat ya, harga tanah. Yang terakhir yaitu lakukan PPJB di kantor notaris sesuai dengan step by step yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari sistem pembayarannya, serah terimanya, denda-dendanya, dan juga kalau KPR. Nah ini penting juga, karena kalau KPR itu harus rumah sudah 100% selesai baru bisa KPR. Nah itu harus dijelaskan juga, kalau nggak ACC KPR gimana. Nah itu harus penting, teman-teman harus paham. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang masalah gimana kalau beli properti dengan KPR rumah inden, seperti itu ya. Mungkin ini aja dari yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, teman-teman mungkin ada masukan atau hal-hal lain yang mungkin saya kurang penjelasannya, atau mungkin teman-teman punya cerita atau punya kenangan, punya masa lalu yang beli properti ketipu rumah properti inden atau beli rumah yang lainnya, ya bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat, salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.